Karena ternyata di dalam KUHP Indonesia saat ini masih memuat itu fitur-fitur kolonial justru gitu. Untuk kita masyarakat sipil yang membayangkan KUHP ini akan sangat progresif, tentu ini seperti jalan lambat ya. Bagaimanapun juga pasal-pasal ini sering digunakan oleh rezim begitu ya, tanda kutip ya, rezim sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi berpendapat. Ketemu lagi di Utas Kemitraan, sebuah podcast tentang kebijakan publik, tepatnya tata kelola kebijakan publik yang membahas kebijakan publik dari berbagai aspek dan sudut pandang bersama para ahlinya. Nah, hari ini kita udah sama Bang Erasmus Napitupulu. Halo. Halo Bang Eras. Halo. Sehat Bang? Sehat. Ya. Sehat. Setengah-setengah. Setengah sehat. Seperti kita ketahui, Bang Erasmus atau dikenal dengan Bang Eras adalah Direktur Eksekutif ICGR. Ya, kalau udah ketemu Bang Eras, kita udah nggak perlu nebak-nebak lagi nih temanya apa nih, pasti nggak jauh-jauh dari KUHP. Nah, ini kan kita punya nih Bang yang namanya KUHP baru ya. Bisa jadi katakan ini sejarah kali ya Bang ya, karena kita akhirnya bisa lepas dari yang namanya KUHP kolonial gitu kan. Betul. Kalau Bang Eras sendiri melihat KUHP sekarang ini apakah sudah sesuai dengan spirit dibentuknya KUHP pada sebelumnya, itu kan ingin lepas dari bayang-bayang kolonial. Nah, spirit KUHP baru ini sudah sesuai belum dengan tujuan utamanya itu? Jadi, makasih banyak Mas Rahmat. Jadi, kalau kita baca tujuan dari KUHP memang kan banyak ya. Ada 5-6 tujuannya: dekolonialisasi, harmonisasi, modernisasi, konsolidasi, dan lain-lain. Nah, dekolonialisasi itu memang jadi bagian kunci ya dari perumusan KUHP. Dan kalau kita lihat di berbagai KUHP di seluruh dunia, misalnya Belanda ya, ketika lepas dari Prancis misalnya menggunakan KUHP Prancis, Belanda itu memang mengatakan bahwa mereka ingin melakukan dekolonialisasi. Sama seperti Indonesia sebetulnya. Nah, yang menarik adalah Belanda, ini saya kasih contoh ya, Belanda ketika dia lepas menggunakan KUHP Prancis, mereka memberikan standar tuh, Mas Rahmat, apa yang dimaksud dengan dekolonialisasi. Contoh, misalnya nomor 1 ancaman pidana. Mereka bilang bahwa negara yang lepas dari dekolonialisasi itu nggak boleh tuh hukuman yang berat-berat. Itulah kenapa Belanda menghapuskan pidana mati, pidana minum khusus nggak dikenal di KUHP Belanda, begitu ya. Tahun 1870 ya. Lalu kemudian pidana minimum itu jadinya cuma 1 hari begitu. Pidana-pidana yang sifatnya keras pembalasan itu dihapuskan begitu ya. Paling maksimal kan penjara ya di sana. Nah, itu menjadi standar besar di Belanda. Nah, ketika di Indonesia ini memang jadi pertanyaan gitu. Kita tanya waktu itu ke tim perumus, apa sih standar dekolonialisasinya? Yang mana sih yang dimaksud dekolonialisasi? Nah, jawabannya adalah mengganti ketentuan-ketentuan era kolonial menjadi lebih Indonesia begitu. Nah, memang ini bagian yang kritik yang paling besar memang, karena ternyata di dalam KUHP Indonesia saat ini masih memuat itu fitur-fitur kolonial justru gitu ya. Salah satu contohnya misalnya pidana mati masih diperkenalkan meskipun sudah dimoderasi ya. Kita berikan apresiasi sedikit bagian itu dimoderasi tapi masih ada pidana mati. Kedua misalnya penghinaan lembaga negara, penghinaan institusi negara itu masih diperkenalkan. Hazai artikelen ya, penyebaran kebencian, pasal-pasal penyebaran kebencian terhadap pemerintahan yang sah. Yang di negara asalnya di Belanda udah nggak dipakai. Lalu kemudian misalnya penghinaan kepala negara. Di Belanda memang masih ada penghinaan Raja Ratu, tapi penghinaan Raja Ratu di Belanda itu sudah dikontekskan menjadi penghinaan individu. Bukan lagi Raja dan Ratu sebagai lembaga, begitu sebagai simbol. Hanya dia penghinaan individu, cuma diperberat kalau ternyata dia Raja Ratu gitu ya. Oke. Jadi hukumannya diperberat kalau kita hina Raja Ratu, tapi konstruksinya masih penghinaan individu. Nah, itu menunjukkan memang masih gamang sepertinya. Ada beberapa bagian yang ingin dekolonialisasi tapi nggak bisa maksimal. Meski beberapa pasal yang menurut tim perumus adalah bagian dekolonialisasi itu memang diperkenalkan. Misalnya living law gitu ya, memperkenalkan bagaimana hukum itu tidak hanya soal yang tertulis, tapi juga yang tidak tertulis. Itu dianggap oleh tim perumus sebagai dekolonialisasi. Sebagai bentuk melawan kolonial Belanda yang sangat-sangat formalistik, gitu ya. Larangan itu hanya muncul ketika diatur. Tapi menurut orang Indonesia, nggak bisa. Yang tidak ditulis juga boleh jadi larangan. Jadi,
kalau saya ditanya, saya akan bilang bahwa KUHP ini memang memuat hal yang baik dan banyak yang menimbulkan kritik. Kita harus akui ada bagian-bagian yang bagus juga. Tapi kalau untuk tujuan secara penuh melakukan dekolonialisasi, nampaknya masih gampang. Masih ada poin yang kayaknya mau melangkah, ini produk politik begitu ya. Semua anggota DPR misalnya nggak sepakat begitu ya untuk menghapuskan pidana mati, let's say. Tapi bagi kami di aliansi ya jadinya tidak maksimal lah, tidak maksimal sehingga masih ada bagian yang akhirnya menimbulkan kritik terkait bagian dekolonialisasi itu, Mas Rahmat. Nah, yang menarik apa yang membuat tujuan dekolonialisasi ini nggak tercapai? Apakah terjadi perbedaan pendapat yang cukup masif di berbagai fraksi sendiri? Atau memang dari masyarakat sipil sendiri juga ada perbedaan dalam memandang dekolonialisasi ini gitu? Bagi saya ini banyak faktor ya. Faktor pertama kan tim perumus yang hari ini melakukan pembahasan di KUHP itu bukan tim perumus yang sejak awal membahas KUHP. KUHP baru itu dicanangkan tahun 60-an, kemudian pertama kali di drafting tahun 80-an, pertama kali masuk ke DPR 2012 draftnya, pertama kali dibahas itu 2015 gitu ya. Pertama kali dibahas. Jadi tentu faktornya banyak. Dia melibatkan banyak kepala dan ya ini profesor hukum gitu ya, pasti perbedaan pendapat banyak. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dari sisi draft sudah memuat ketentuan-ketentuan itu. Jadi kita mau menyalahkan DPR pemerintah ya draftnya dari awal juga sudah memuat, dan ini bukan draft pertama yang dikirimkan ke DPR. Ini draft kesekian gitu ya. Jadi proses itu juga menunjukkan bahwa sejak awal dia dikirimkan, niat untuk melakukan dekolonialisasi itu tidak dilakukan secara maksimal gitu. Yang kedua, pembahasan di DPR tentu banyak ya perbedaan pandangan, dan itu wajar gitu ya. Dalam produk hukum ada beda pandangan antara satu fraksi dengan fraksi lainnya, itu wajar begitu ya. Atau tadi ya di masyarakat sipil kan kita nggak bisa ngeklaim kita mewakili masyarakat sipil. Ada masyarakat sipil lainnya yang menghendaki misalnya pidana mati masih ada, menghendaki penghinaan presiden masih diatur, menghendaki hadze artikelan tadi ya, penghinaan terhadap pemerintah, lembaga negara itu masih diatur. Itu juga menunjukkan bahwa ya memang perbedaan pandangan itu banyak. Tapi bagi kami harusnya ya kembalinya ke konstitusi aja. Konstitusi kita kan sudah berubah ya. 98 berubah. Sedangkan draft KUHP ini muncul sebelum ada reformasi gitu. Jadi bagi kami ya harusnya kita kembali ke konstitusi kita, reformasi begitu ya, niat dan semangat reformasi. Lalu kemudian putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian melarang ada penghinaan presiden, menghapuskan penghinaan terhadap lembaga pemerintahan yang sah, penghinaan terhadap lembaga dan institusi negara. Saya kira itu harusnya jadi acuan. Tapi ya itu tadi ya, beda pandangan segala macam, dan sejak awal juga draft KUHP ini tidak secara maksimal begitu ya berusaha untuk merubah tataran logika kolonial dalam KUHP kita. Itu yang mungkin jadi beban tersendiri pada saat pembahasan. Tapi ketika ini selesai dan jadi sebuah produk hukum sekaligus produk politik ya Bang ya. Ini sebuah setback atau ini sebuah awalan untuk menuju langkah yang lebih baik gitu Bang? Nah, Indonesia ini pertanyaan bagus sekali. Pertama adalah saya bilang untuk kita masyarakat sipil yang membayangkan KUHP ini akan sangat progresif, tentu ini seperti jalan lambat ya, bahwa ada perubahan baik, ada perubahan buruk, ya, nggak akan ada yang sempurna gitu. Tapi kita akan membayangkannya dengan rooster ya, line up guru besar yang sangat luar biasa. Di DPR juga dibahas oleh anggota-anggota DPR yang luar biasa. Bayangan kita kan udah kemana-mana tuh, imajinasi kita sudah diajak bahwa ini akan sangat baik. Tapi kalau batu ujinya itu, kita merasa bahwa ada beberapa bagian yang sepertinya kurang maksimal gitu ya. Bagian apa tuh yang kurang maksimal? Tadi pasal-pasal yang masih dekolonial, kemudian yang tidak kurang modern gitu ya, ketentuan-ketentuan yang masih nanggung gitu ya untuk kemudian masuk ke dalam suatu ketentuan yang lebih bagus. Nah, di satu sisi KUHP baru ini meskipun ada bagian yang kita kritisi, ada bagian-bagian yang sebenarnya cukup baik. Dan dia membuka diskusi yang kita tidak bisa lakukan dengan KUHP lama. Saya kasih contoh misalnya penghinaan, bukan penghinaan lah ya. Nanti penghinaan presiden saya kasih contoh. Tapi misalnya pidana mati. Dulu pidana mati itu eksekusi kan immediate ya, langsung gitu ya. Ketika pidana mati dijatuhkan, langsung dijatuhkan eksekusi mati. Tapi sekarang kita punya diskusi baru nih. Karena ada delay execution kan. Ada 10 tahun, kemudian orang diberikan kesempatan untuk berubah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana dengan yang saat ini ada di death row, yang sekarang saat ini para terpidana mati ada di deret tungku eksekusi mati. Apakah negara boleh eksekusi? Kalau menurut saya nggak boleh. Dengan prinsip pidana lex favoreo misalnya, terjadi perubahan undang-undang harus
diutamakan yang paling menguntungkan bagi terpidana atau terdakwa begitu ya, atau tersangka, maka nggak boleh nih ada eksekusi sampai dengan jelas nih perubahan transisi dan lain-lain. Itu kan membuka diskusi baru di kancah hak asasi manusia. Hal lain misalnya tadi penghinaan. Sebelumnya penghinaan presiden itu deliknya delik biasa, Delik umum ya. delik umum. Sekarang dibuat delik aduan. Yang boleh mengadu hanya presiden. Pertanyaannya kan ini membuka diskusi baru. Apakah betul yang mau dilindungi itu adalah presiden atau individunya? Tapi membuat itu jadi delik aduan jadi menarik karena presiden harus betul-betul tersinggung dan dia harus mewakili dirinya menyatakan bahwa Anda menghina jabatan saya sebagai presiden. Itu akan jadi konteks politik yang sangat menarik sebetulnya ke depan. Atau penghinaan lembaga negara misalnya. Selama ini kalau kita diproses kan gampang sekali masyarakat diproses dengan menghina institusi lembaga negara segala macam. Sekarang di KUHP baru boleh diproses. Tapi yang boleh melaporkan hanya pimpinan tertinggi dari lembaga negara. Pimpinan tertinggi tulisannya. Pimpinan tertinggi dari lembaga negara. Dan di situ disebutkan pemerintah itu adalah presiden yang dibantu oleh menteri. Berarti pimpinan tertingginya presiden kan? Jadi kalau kita menghina polisi, misalnya Polri, kita menghina Satpol PP, kita menghina Pemda, yang boleh mengadu itu hanya presiden. Baik enggak? Membuka wacana diskusi? Iya. Gitu. Jadi ada beberapa hal yang bagi kami ini membuka diskusi baru, atau kemudian pasal-pasal yang kita harus akui itu lebih baik. Perkosaan. Dulu di KUHP lama dia masih sangat-sangat sentrisnya kepada laki-laki sebagai pelaku, perempuan korban gitu ya. Di sini dibuka gender netral gitu ya. Semua orang bisa jadi korban, semua orang bisa jadi pelaku. Penetrasi tidak lagi hanya alat kelamin. Boleh melakukan alat lain atau kemudian terhadap alat vital lain penetrasi dilakukan atau dengan bagian tubuh tertentu gitu ya, dengan tujuan untuk melakukan perkosaan. Ini membuka peluang diskusi yang lebih menarik sebenarnya di KUHP baru. Jadi bagi kami kalau kita bilang lebih baik sangat subjektif gitu ya. Masyarakat sipil seperti kita tentu mengkritik habis-habisan karena ada bagian pasal-pasal yang menurut kita harusnya lebih baik. Tapi di sisi lain bagi kami ini membuka ruang hukum pidana itu berkembang. Betul. Kita bisa diskusikan tadinya di stagnan di titik nol gitu ya, sekarang mau minus 1 atau 1 ya setidaknya bergerak gitu. Jadi ada semacam blessing in disguise-nya gitu ya. Ya dibilang blessing in disguise ya maybe yes, maybe not lah ya. Nah, dulu itu juga kan waktu 2019 2018 tuh ada campaign semua bisa kena gitu kan. Nah, campaign semua bisa kena itu kan menjadi ketakutan buat kita semua ya sebagai masyarakat sipil ya. Kok banyak banget pasal-pasal yang itu bisa mengkriminalisasi kita secara langsung maupun nggak langsung gitu kan. Nah, tagar semua bisa kena itu dengan pasal-pasal yang kontroversial itu sekarang masuk nggak sih kenyataannya di KUHP yang udah disahin ini, yang baru ini? Iya. Nah, ini pertanyaan lagi-lagi yang bagus ya. Jadi, satu, secara objektif tentu kita nggak bisa judge karena KUHP baru akan berlaku 2002. Iya. Tapi itu tidak menutup ruang ketika kita memperhatikan kondisi saat ini berdasarkan pasal-pasal yang sudah eksis saat ini. Contoh berita bohong. Kita beruntung ya, putusan MK kemarin sudah mengabulkan gugatan dari rekan-rekan kita ya, Haris, Fathia, dan Aji dan teman-teman untuk membatalkan pasal berita bohong dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, pasal 14-19. Kalau pasal itu masih ada, di KUHP baru pasal itu masih jadi cantolan gitu loh, masih ada, belum dibatalkan lah bahasanya. Undang-undang ITE juga masih ada, dan banyak orang yang dikriminalisasi dengan pasal itu. Jadi nggak perlu pun KUHP baru berlaku 2026 nanti, kita udah bisa proyeksikan pasal ini akan sama-sama aja dipakai, sama berbahaya. Penghinaan individu misalnya, atau korban kekerasan seksual yang kemudian dia melaporkan perbuatan yang ditimpanya lalu kemudian dilaporkan dengan penghinaan. Ketentuan ancaman pidananya nggak berubah. Ketentuan rumusan deliknya juga nggak berubah dari KUHP lama. Jadi, apakah kata-kata semua bisa kena itu akan terjadi di KUHP baru? Saya harus bilang secara objektif, untuk pasal-pasal yang masih ada, yang kemudian kita gagal rubah begitu ya, atau kita gagal perbaiki, menurut kami ini akan masih berlangsung. Dan ancaman terhadap demokrasi saya kira tidak terbatas ruang dan waktu penggunaan pasal ya. Tapi ini kan soal watak ya. Dan sepertinya perubahan pergeseran watak itu kita masih hadapi saat ini. Daniel misalnya ya, aktivis lingkungan yang masih dikriminalisasi dengan pasal-pasal yang di KUHP baru juga masih ada nantinya. Atau kemudian aktivis lingkungan lainnya gitu ya. Kami juga sedang mengirimkan amicus curiae sebuah kasus di Sumatera Utara begitu ya, yang menggunakan pasal-pasal yang sama dengan KUHP baru gitu. Jadi bagi kami
kata-kata tagar semua bisa kena itu dulu kita bicara hanya tok KUHP-nya, Mas Rahmat gitu ya. Sekarang kita akan bicara tentang tidak hanya soal pasal dalam KUHP, tapi watak aparat penegak hukumnya. Jadi karena yang akan menjalankan KUHP baru ini adalah aparat penegak hukum. Kalau wataknya aparat penegak hukum masih sangat represif, masih sangat melihat bahwa yang mana yang penting kita pakai pasalnya. Mengkriminalisasi orang itu gampang, Mas. Nggak perlu nunggu KUHP baru juga, pakai pasal sekarang juga udah bisa. Jadi kata-kata tagar semua bisa kena itu tentu kontekstual ya. Dulu kita mengatakan itu dalam konteks revisi undang-undang KUHP. Tapi apakah sekarang masih kita yakin itu nyata? Jawabannya iya, karena tantangan kita bukan cuma rumusan di KUHP, tapi juga watak aparat penegak hukumnya. Begitu. Relevansi semua bisa kena itu banyaknya itu adanya di pasal-pasal tentang ini ya, kebebasan berekspresi ya. Iya. Pasal-pasal yang paling banyak karet adalah pasal-pasal yang mengundang nilai subjektivitas dari aparat penegak hukum. Dan pasal-pasal ini paling banyak itu berurusan dengan pasal-pasal yang berhubungan dengan verbal crime. Yang menyangkut tentang ucapan, ketersinggungan gitu ya. Atau kemudian kata-kata atau perbuatan-perbuatan yang penilaiannya itu biasanya diberikan kepada pemerintah. Berita bohong misalnya. Siapa yang bisa nilai berita bohong? At the end kan pemerintah. Betul. Gitu ya. Karena kita nggak punya alatnya. Pemerintah yang bisa menentukan. Atau kemudian kemarin ada sedikit perdebatan sengit soal kata-kata mengancam ketertiban umum. RUU Polri misalnya begitu ya. Diberikan kewenangan, ada RUU Polri sekarang lagi jalan, diberikan kewenangan untuk melakukan perhitungan kriteria terhadap ancaman ketertiban misalnya. Yang boleh ngitung kan polisi, bukan kita. Kita ini dianggap bikin protes, dianggap mengancam kan bukan kita yang subjektif ya, yang akan melakukan aparat penegak hukum. Jadi itulah kemudian apakah itu terdiri dari pasal-pasalnya? Pertama adalah semua pasal itu bisa jadi sangat karet gitu ya, semua bisa jadi berbahaya kalau watak aparat penegak hukumnya begitu, dan ini diperburuk, diperparah dengan pasal-pasal yang memang sejak lahir sering digunakan untuk jadi alat represi, begitu. Nah, kalau kita udah melihat, kalau tadi Bang Eras bilang, sekalipun KUHP-nya itu sudah lebih baik, ya kan? Iya, secara subjektif ya. Tapi istilahnya aparatnya itu dia pola pikirnya tidak reformis gitu kan. Nah, kita berhadapan dengan KUHP yang belum sempurna, gitu kan? Dan dengan pola pikir aparat yang masih belum reformis, gitu kan? Masih perlu istilahnya reformasi di aparatnya sendiri, begitu. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat sipil supaya kita itu tidak bisa dikriminalisasi gitu ke depan? Saya kira kalau masyarakat sipil kita harus selalu bekerja, ini ICJR ya, setidaknya ICJR melihat kita harus bekerja di 3 aras utama. Yang pertama adalah jangan berhenti mengadvokasi kebijakan, karena tugas utama kita adalah sebagai sebagai pihak yang kemudian bertujuan untuk memperbaiki sistem kan gitu ya. Maka kebijakan yang nggak boleh ditinggal. Advokasi kebijakan itu banyak. Sekarang RPP misalnya undang-undang KUHP itu ada pasal-pasal implementasi yang harus dibuat gitu ya. Maka kita harus masuk ke sana. Dan KUHP tidak berdiri sendiri. 2026 ada KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Jadi kalau KUHP itu bicara pedangnya, KUHP itu bicara siapa yang akan swing gitu ya, siapa yang akan menggerakkan pedang. Jadi KUHP penting sekali, krusial. 50% dari masalah sistem peradilan pidana kita berangkat dari KUHP. Jadi advokasi kebijakan harus dilakukan. Yang kedua adalah kita bicara tentang perbaikan kelembagaan. Gampang diucapkan, susah dilakukan. Tapi beberapa lembaga sudah mulai terbuka. Kejaksaan lebih terbuka lah ya ketimbang 5-10 tahun yang lalu. Betul. Kepolisian saya kira juga beberapa kali ketika diterpa masalah, meskipun pemerintah kita masih gamang, nggak tahu cara reform polisi gimana caranya, tapi setidaknya banyak sekali masyarakat sipil yang bekerja di dalam, dan saya kira ada respon yang cukup baik sebenarnya. Pengadilan ya sudah lebih maju di beberapa aspek, tapi tetap harus dijaga. Jadi penguatan kelembagaan perlu dilakukan, dan spesifik ke KUHP semua orang akan bingung, Mas Rahmat. 2026 ini KUHP pertama kali akan diterapkan, jangan-jangan masyarakat sipil di luar tahu isinya ketimbang aparat kan. Jadi kita perlu untuk membersamai gitu ya, aparat penegak hukum kita untuk bilang ayo terbuka mana yang baik, mana yang baru, supaya tidak sia-sia. Dan saya kira tim perumus KUHP itu sangat terbuka untuk perbaikan-perbaikan itu gitu ya. Meskipun tentu saja perdebatannya sudah ada, kita tinggalkan dulu sementara gitu ya. Kita semua punya kepentingan, beberapa di antara kita mungkin akan melakukan judicial review di 2026 gitu ya. Tapi setidaknya untuk pasal-pasal yang masih eksis, kita perlu untuk membersamai aparat penegak hukum kita
untuk memperbaiki pemahaman mereka terkait dengan pasal-pasal ini. Dan saya kira itu modal penting karena kita ikut serta dalam pembahasan. Kalau KUHP lama 1870, siapa yang pernah ikut pembahasan KUHP 1870? Sekarang KUHP ini kita ikut serta, kita ada di dalam pembahasan. Kita jadi saksi, kita jadi kuping, kita jadi mata. Jadi penting untuk kemudian diskusi bersama aparat penegak hukum. Nah, yang terakhir yang tidak kalah penting adalah tentu memperkuat masyarakat sipil. Kita harus kembali ke roots kita ya. Kita harus kembali ke masyarakat. Dan saya kira ini bukan soal masyarakat kita pintar atau bodoh. Enggak. Ini soal memperkuat mereka, memberikan mereka pemahaman bahwa hukum itu bukan alat negara per se. Tapi hukum itu adalah alat yang digunakan juga untuk membatasi kewenangan negara. Jadi kenapa kita punya hukum? Bukan hanya untuk supaya negara bisa menghukum kita, enggak. Hukum itu juga digunakan supaya membatasi kewenangan negara, memberikan kita hak sebagai warga negara. Jadi masyarakat juga harus diberitahu. Dan ini podcast ini jadi penting bagi saya karena apa? Karena dengan nonton ini podcast ini ya, masyarakat jadi tahu bahwa ada isu ini, ada informasi ini, ada bagian-bagian tertentu yang harus kita perhatikan dan bagian mana yang masyarakat juga perlu cerdas. Perjalanan beberapa ketentuan misalnya Undang-Undang ITE itu tidak bisa dipisahkan dari desakan besar dari masyarakat sipil ya. Masyarakat sipil yang saya maksud masyarakat pada umumnya gitu. Jadi kita punya pengalaman-pengalaman bagus untuk kemudian mendesak itu. 2019 KUHP tidak jadi disahkan sehingga kita punya ruang untuk melakukan perbaikan sedikit banyak ya. KUHP juga berangkat dari masyarakat yang lebih aware dengan hak-haknya mereka. Jadi saya kira 3 bagian itu. Perkuat reformasi kebijakannya, masih banyak kebijakan turunan, lanjutan yang perlu kita pantau ya. Kita pantau. Dan yang kedua adalah perkuat bersamai juga aparat penegak hukumnya. Dan ketiga, klaim masyarakat sipilnya, masyarakat pada umumnya untuk mereka bisa lebih tahu, lebih aware dan mau ikut mendorong gitu ya perubahan dan perbaikan ke depan. Nah, ngomongin judicial review nih, Bang. Judicial review ini kan jadi salah satu langkah taktis ya untuk berhadapan langsung dengan negara supaya kita bisa mengubah pasal-pasal yang kita anggap kontroversial bermasalah itu bisa perlu terhadap kebebasan publik gitu kan ya. Nah, ICJR ini kan cukup punya pengalaman ya dalam melakukan judicial review gitu. Bisa diceritakan nggak sih apa sih Bang kira-kira kendalanya gitu untuk memulai sebuah proses judicial review sampai akhirnya kita bisa menakar ini akan lolos nih, ini nggak lolos nih. Itu gimana tuh? Kontekstual KUHP ya, kontekstual KUHP. Jadi pertama adalah tapi ini ya, kontekstualnya adalah pemahaman saya ini berubah seiring waktu beberapa permohonan diterima gitu ya. Seperti kemarin berita bohong dan lain-lain itu terima, itu menurut saya luar biasa karena DPR-nya juga yang menuliskan adalah Bang Taufik Basari gitu ya. Taufik Basari juga sangat bagus dalam tulisannya mengatakan bahwa emang KUHP lama itu bermasalah gitu sehingga kita melakukan perubahan segala macam. Sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan pasal berita bohong itu karet dan lain-lain. Kenapa saya bilang ini penting untuk saya mention? Karena yang pertama menghapuskan pasal pidana, delik pidana itu susah. Karena MK biasanya berhati-hati sekali kalau konteksnya adalah delik pidana. Karena itu sangat berhubungan dengan kriminalisasi yang mana itu kewenangan besarnya DPR gitu ya. Karena itu kesepakatan. Kriminalisasi itu kan mendekriminalisasi, menghapuskan suatu perbuatan pidana itu susahnya minta ampun. Jadi kebanyakan seringnya digunakan itu di dalam undang-undang. Judicial review daripada timbang perubahan undang-undang. Karena menghapuskan pasal pidana itu susah bener lah pokoknya di dalam tataran hukum di Indonesia. Nah, kesulitan pertamanya adalah itu yang kita hadapi. Karena ini menghapus pidana kan. Kita kan nggak mau memoderasi suatu delik. Kita maunya itu pidana-pidana itu dihapus. Penghinaan presiden segala macam. Yang kedua adalah, yang jadi repot adalah karena pasal-pasal yang dirubah di KUHP baru, itu sebetulnya beberapa pasal itu, menurut tim perumus ya, bukan saya. Perumus mengatakan itu sudah dirubah sesuai dengan pendekatan yang dikeluarkan oleh beberapa putusan Mahkamah Konstitusi. Contohnya misalnya penghinaan presiden. Dibuat delik aduan karena perumus merasa bahwa MK saat itu menilai kalau ini delik umum berbahaya. Gitu ya. Dalam beberapa pasal misalnya ketentuan 207 KUHP, penghinaan terhadap pemerintahan yang sah, MK tidak menghapuskan pasal 207 tapi mengatakan pasal ini harusnya delik aduan. Nah, ini akan memberatkan kita nanti karena pasal itu, pasal penghinaan lembaga negara, pemerintahan yang sah dan presiden itu udah delik aduan, Mas Rahmat. Jadi itu saya prediksi akan jadi batu sandungan. Yang kedua adalah penggunaan pasalnya. Pasal-pasal yang sering digunakan itu bukan pasal-pasal ini. Pasal diputuskan MK, penghinaan presiden lembaga negara itu jarang digunakan. Yang sering digunakan itu apa? Hate speech. Adanya di ITE, bukan di KUHP. Gitu ya.
nanti masuk KUHP gitu ya. Ya kita akan menemukan masalah itu berita bohong. Adanya di luar KUHP baru gitu ya. Sekarang udah masuk KUHP baru, tapi kemudian diperkenalkan lagi nanti di Undang-Undang ITE yang baru misalnya. Jadi ketentuan-ketentuan pasal ini yang akan jadi tantangan kita karena secara struktur formasi permohonannya akan sangat berubah. Karena kalau ingin kita mau rubah KUHP, bisa saja pemerintah mengatakan ya masalahnya bukan di KUHP, masalahnya ada di undang-undang di luar KUHP. Dan yang terakhir, saya kira aspek politis ya dari ketentuan KUHP ini. Karena bagaimanapun juga pasal-pasal ini sering digunakan oleh rezim begitu ya, tanda kutip ya, rezim sering digunakan untuk membungkam kebebasan berekspresi berpendapat. Nah, apakah MK berani itu jadi isu lainnya? Tapi kemarin kita punya sedikit harapan ya ketika MK mengabulkan permohonan Haris Fathia dan teman-teman dari AJI, YLBHI dan kawan-kawan menghapuskan pasal berita bohong. Setidaknya itu ada celah lah. Kita punya harapan lah. Jadi bagi saya masalahnya akan lebih banyak di teknis, gitu ya. Di substansi kayaknya lebih ke arah apakah ini bisa diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi atau harus dirubah melalui undang-undang, gitu ya. Itu paling banyak akan jadi perdebatan di segi substansi saya rasa. Jadi gambarannya perjuangan berikutnya adalah seperti itu ya, ketika ingin mereformasi kembali KUHP sudah ada ini ya. Ya, secara delik ya. Oke. Nah, sekarang kita secara khusus ngomong soal ini Bang, dampak KUHP baru ke pembela HAM dan lingkungan gitu. Ya. Nah, kira-kira dengan konstruksi KUHP yang sekarang itu semakin menguntungkan atau semakin merugikan pembela HAM dan lingkungan gitu Bang? Ya, secara struktur sih sebetulnya kalau dibilang menguntungkan atau merugikan, saya kira kondisinya status quo ya. Pasal-pasal yang berbahaya itu kan masih ada. Jadi saya akan bilang tetap mengancam. Penghinaan presiden, berita bohong, hate speech dan segala macam itu masih ada. Meskipun undang-undang ITE sudah lebih jinak tanda kutip. Karena ditarik semua ke KUHP bukan karena dihapuskan gitu ya. Tapi dari sisi ancaman pidana lebih baik di KUHP karena ancaman pidananya jadi turun sekali. Penghinaan misalnya di undang-undang ITE lama 2 tahun, di KUHP cuma 9 bulan gitu. Tapi kan mau sehari 2 hari mau dihukumnya cuma 3 jam, penghukuman ya pembungkaman kan begitu ya. Jadi bagi kami teknis hukum menguntungkan. Secara teknis hukum ya, saya ngomong sebagai lawyer nih, menguntungkan. Tapi sebagai masyarakat sipil, aktivis, bagi saya tetap mengancam. Itu yang pertama. Yang kedua adalah struktur KUHP itu sebetulnya banyak mengandung ketentuan-ketentuan yang sifatnya mitigasi. Kita juga yang masukin. Misalnya penghinaan presiden, lembaga negara harus delik aduan, pengadunya adalah pimpinan tertinggi. Itu kita yang usulkan dalam kondisi hopeless ya. Tentu tidak, kalau kita mengusulkan dari awal ya hapus gitu ya. Tapi kita dorong pemerintah untuk memasukkan pasal-pasal mitigasi itu. Yang kedua, misalnya ada beberapa pasal yang kemudian menyatakan ini nggak bisa dipidana kalau kepentingan umum, kalau ditujukan untuk membela kepentingan umum, membela diri, dan lain-lain. Yang mana pasal-pasal ini sebetulnya juga di KUHP lama ada. Gitu. Jadi, bagi kami, ketentuan pasal ini akan memperburuk kondisi di mana aparat penegak hukum masih punya watak melakukan kriminalisasi dan represi terhadap ekspresi ya dan pendapat dari masyarakat sipil itu. Jadi pasal-pasal itu bagi kami masih cukup berbahaya di beberapa aspek. Ngomongin soal berita bohong kan MK sudah mengeluarkan putusan terbarunya itu, tapi kan di pasal 263 sampai 264 tuh masih ada. Masih ada betul. Nah, adanya pasal itu gimana dengan putusan MK? Apakah serta-merta akan batal atau seperti apa? Bagi kami harusnya mutatis mutandis ya. Bagi kami harusnya itu dihapuskan. Tapi pun kalau misalnya meskipun ini kan ngomong teknis perundangan ya. Pemerintah misalnya mengatakan belum dicabut, sepanjang masih ada belum dicabut itu ya. Bagi kami ya udah kita ke MK lagi aja gitu. Tapi MK berkali-kali sebetulnya menunjukkan mereka mengeluarkan putusan yang sifatnya mutatis mutandis. Jadi kalau materinya sudah dihapus oleh MK, maka secara langsung ketentuan yang sama dihapus atau dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat setidaknya ya dari segi substansi. Penghinaan presiden itu juga harusnya mutatis mutandis. Tidak ada alasan bagi kami harusnya pasal itu masih ada. Meskipun secara debat bagi kami dengan dia delik aduan itu lebih baik lah ketimbang KUHP lama. Tapi dari sisi kacamata demokrasi ya mestinya pasal-pasal itu udah nggak perlu ada lagi dalam hukum Indonesia ya. Tapi ya putusan MK itu angin segar lah. Saya rasa oase ya di tengah-tengah gurun kebebasan berekspresi berpendapat yang sangat panas hari-hari ini. Gitu. Itu kenapa saya tanyakan, karena kan kerap kali berita bohong itu jadi serangan pihak-pihak tertentu kepada katakanlah jurnalis yang meliput tentang kasus lingkungan. Itu kan banyak banget terjadi di Sulawesi, di Kalimantan gitu kan. Nah, ketika keberadaan pasal ini masih ada, ini kan sangat mengancam ya gitu kan. Nah, sebenarnya ada
kita punya jurisprudensi berupa putusan MK itu Ya. sama undang-undang pers, Ya. gitu kan. Apakah kalau tadi undang-undang MK kan kalau Bang Eras bilang harusnya mutatis mutandis gitu kan. Ya. Nah, kita juga punya instrumen berupa undang-undang pers gitu. Seberapa bisa undang-undang pers ini melindungi para jurnalis, khususnya jurnalis lingkungan ketika memberitakan kasus lingkungan dengan adanya pasal-pasal seperti ini gitu. Ya. Bagi saya nomor satu adalah anti-SLAPP harusnya tidak dimaknai hanya lingkungan. Itu yang pertama. Anti-SLAPP public participation itu kan harusnya seluruh bentuk public participation. Jadi bukan hanya lingkungan, yang kedua bukan hanya aktivis lingkungan. Jadi seluruh masyarakat yang dia bicara tentang partisipasi publik, mau ngomongin buang sampah sembarangan kayak ada orang tetangganya bakar sampah ngerusak lingkungan, nggak bisa napas gitu ya. Itu harus bagian dari public participation. Jadi bagi saya itu harusnya embodied. Harusnya dia masuk terkandung dalam setiap pasal dalam KUHP. Jadi karena itu hak warga negara. Itu hak konstitusi yang dilindungi oleh warga negara. Itu yang pertama. Nah, yang kedua adalah segi pers memang ini jadi isu. Karena bagi kami ketakutannya adalah kita mengkotak-kotakkan siapa yang ngomong. Oh, kalau yang ngomong pers nggak boleh dikriminalisasi. Oh, kalau yang ngomong aktivis lingkungan nggak boleh dikriminalisasi. Enggak. Kalimat bahwa dia public participation, mau dia aktivis lingkungan kayak, mau dia jurnalis, apapun itu, maka dia harus dilindungi. Hak itu harus dilindungi. Jadi yang jadi ancaman itu pasal itu sendiri. Udah dari lahirnya brojolnya pasal-pasal ini mengancam kebebasan berekspresi berpendapat, bukan karena pasal itu mengkriminalisasi suatu perbuatan tertentu, enggak, karena pasalnya karet. Pasalnya pasal karet. Rumusannya nggak jelas, gitu ya, sangat-sangat luas. Dan yang ketiga adalah aparat penegak hukumnya masih dalam suasana yang sangat represif, gitu, sehingga berbahaya. Nah, tapi saya ngerti maksud pertanyaannya. Untuk profesi tertentu yang sifatnya punya risiko, kita juga nggak bisa tutup mata. Kita nggak bisa naif juga mengatakan bahwa pekerjaan Mas Rahmat gitu ya, yang jurnalis misalnya, itu sama kok sama dengan masyarakat pada umumnya. Enggak. Jurnalis itu punya resiko lebih tinggi, aktivis itu punya resiko yang lebih tinggi karena dia berhadapan-hadapan. Nah, terhadap hal-hal ini bagi kami bukan pasalnya yang diperkuat, tapi kepekaan dari aparat penegak hukum memahami bahwa ketentuan ini tidak boleh serta-merta dikenakan terhadap orang-orang yang memiliki resiko yang besar. Nah, bagaimana dengan undang-undang pers? Bagi kami ini undang-undang ke depan harus diperbaiki gitu ya. Kita harus perbaiki. Kita harus memberikan penguatan yang lebih kuat gitu ya. Bahwa kemudian pers kita banyak yang aneh, banyak yang nyeleneh, itu satu hal. Tapi bagi kami justru dengan memperkuat ketentuan pers tentang perlindungan pers, mekanisme ujinya jangan ke pidana. Ya mekanismenya ke jurnalis. Supaya apa? Jurnalis tetap bisa pure. Dia tetap bisa murni begitu ya. Bahwa sanksi yang diberikan itu adalah karena konteks etik profesi, bukan karena kriminalisasi. Ini sebenarnya sama seperti advokat, Mas. Beberapa profesi itu kan menghendaki adanya pengaturan yang lebih teknis terhadap profesinya. Karena apa? Karena berbahaya. Kalau negara masuk terlalu dalam, profesi itu dicaplok begitu ya, dia akan sangat berbahaya terhadap teknis lainnya seperti advokat. Kita melindungi masyarakat, kita melindungi klien, yang kemudian klien itu berhadapan dengan negara, maka saya harus punya immunity terhadap ketentuan kriminalisasi. Itu wajar terjadi. Jadi bagi kami, bagi saya, harusnya ini berlaku untuk semua profesi, berlaku semua orang, tidak hanya soal aktivis dan pers, tapi kita juga harus menyadari bahwa pers ada dalam kondisi yang sangat berisiko, aktivis ada dalam kondisi yang sangat berisiko, sehingga perlu perhatian lebih mungkin ya, istilahnya ya, perhatian dan pengaturan lebih. Sehingga undang-undang pers harus diperbaiki gitu ya. Dan tadi kepekaan aparat saya kira harus lebih diperkuat. Nah, tadi sempat disinggung juga soal anti-SLAPP ya Bang. Ya. Anti-SLAPP ini kan sebenarnya dia nggak tahu, nanti mungkin Bang Eres bisa koreksi atau berikan jawaban yang benar. Apakah anti-SLAPP ini dia mengikat dan itu harus dijalankan oleh aparat penegak hukum gitu kan? Karena kemarin tuh menarik juga tuh kasusnya Daniel Fritz Bang, putusannya hakim ya kan? Ya karena masih menghukum ya. Tapi di situ seolah-olah dia mempertimbangkan kayak ada anti-SLAPP-nya gitu, bahwasanya tidak boleh dihukum sebagai aktivis pembela lingkungan dan sebagainya gitu. Anti-SLAPP ini sebenarnya dia barang apa sih Bang? Dia mengikat apa enggak gitu? Karena seringnya kita lihat kayak nggak dianggap gitu. Anti-SLAPP itu lahir bukan karena profesi, dia lahir karena public participation. Satu. Yang dilarang itu strategic litigation-nya. Jadi ketika lahir, yang dilarang itu adalah pihak lain itu balas dendam. Karena partisipasi publik seseorang. Bukan karena aktivismenya. Bukan karena profesinya gitu ya. Tapi karena dia berpartisipasi publik, kemudian dikriminalisasi. Itulah kenapa saya katakan tadi, harusnya anti-SLAPP. Itu bukan soal profesi.
bukan soal aktivitas yang pernah dia lakukan. No, anti-SLAPP itu aktivitas saat itu. Kalau sebelumnya saya nggak pernah beraktivisme, tapi suatu hari saya melakukan partisipasi publik, saya dikriminalisasi, anti-SLAPP. Gitu ya, harus ada pelarangan terhadap perbuatan SLAPP gitu ya, strategic litigations against public participation itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua kasus Daniel. Ya kita harus apresiasi lah ya. Maksudnya standar kita juga jangan ketinggian, kita harus mengapresiasi. ya hopeless itulah kita ya. Kita harus mengapresiasi putusan itu karena setidaknya hakim mempertimbangkan bagian Daniel adalah aktivis. Tapi bagi kami yang dilakukan Daniel itu bukan pidana. Dan anti-SLAPP itu tidak boleh diterapkan dalam kondisi perbuatan itu bukan pidana. Jadi kalau perbuatannya itu sejak awal bukan pidana, gitu ya, itu yang dimaksud anti-SLAPP. Dari awal menetralkan suatu perbuatan itu bukan perbuatan pidana. Kalau perbuatan itu adalah perbuatan pidana, kemudian dihapus karena dia aktivismenya public participation, itulah baru spesifik terhadap teknis hukumnya. Jadi ya udah perbuatan pidana tapi dihapuskan gitu, dibebaskan karena alasan kepentingan umum segala macam. Jadi perbuatannya sudah perbuatan pidana. Tapi kalau dalam konteks kasus Daniel dari awal bukan perbuatan pidana. Justru inilah yang dimaksud anti-SLAPP tadi. Anti-SLAPP harusnya bukan melepaskan Daniel, bukan membuat dia tidak dipidana karena dia seorang aktivis, tapi dari awal harusnya hakim membebaskan, gitu ya, karena perbuatannya dia bukan perbuatan pidana. Jadi bagi kami putusan itu menarik sebetulnya, tapi itu memberikan pemahaman bahwa anti-SLAPP dipahami sangat parsial di Indonesia. Tapi itu saya rasa strategi ya. Saya ngerti juga teman-teman lingkungan dan ICJR menggunakan istilah itu memang untuk strategi dalam hukum. It's fine. Itu oke gitu ya, nggak ada isu tentang itu. Tapi kita harus berani bilang bahwa perbuatan dia sejak awal bukan perbuatan pidana. Itulah kenapa ICJR ketika mengirimkan amicus curiae terhadap perbuatannya Daniel, menurut kami setidak-tidaknya Daniel harusnya bebas atau lepas gitu ya, terhadap perbuatan, ya, bukan terhadap tindakan dia sebagai aktivis lingkungan. Bagi kami itu. Jadi apa ya? Kondisi kita memaksa para pihak, khususnya penegak hukum, untuk menyadari soal hak itu adalah pertempuran yang tidak akan usai. Asmara Nababan kan. Begitu. Jadi perjuangan untuk kemudian selalu menegakkan hak asasi manusia itu tidak akan pernah selesai. Karena apa? Karena tujuan kita adalah bagaimana memastikan aparat penegak hukum juga ngerti. Mau kita bikin undang-undang sebaik apapun, sebagus apapun, kalau APH-nya juga masih belum ngeh gitu ya, sama aja. Dan sebaliknya ya, bukan berarti juga undang-undangnya harus diabaikan. Begitu. Nah, anti-SLAPP ini masih relevan nggak menghadapi kriminalisasi dengan KUHP baru ini? Itu pertanyaan selanjutnya. Itu pertanyaan yang sangat bagus. Sebagai seorang lawyer gitu ya, kita ngomong teknis hukum ya relevan. Gitu. Tapi sebagai kacamata besar bagi kami harusnya kita udah nggak ngomongin anti-SLAPP lagi. Harusnya kita udah ngomongin hak warga negara. Gitu ya. Jadi ini bukan soal public participation-nya lagi, tapi itu hak warga negara untuk sesimpel menyatakan pendapat, freedom of expressions and opinion gitu ya. Konteksnya adalah hak untuk mendapatkan informasi, hak untuk berekspresi, beropini, berpendapat, hak untuk berideologi. Itu harusnya bukan lagi konteksnya SLAPP gitu ya, bukan lagi harusnya dipandang sangat spesifik menghadapi strategic litigation gitu. Itulah kenapa anti-SLAPP di awal-awal kan di banyak negara tuh munculnya bukan dalam konteks pidana, tapi dalam konteks perdata. Karena apa? Di perdata negara nggak bisa kontrol. Ya itu kan haknya perusahaan untuk gugat siapapun, haknya setiap orang untuk menggugat secara perdata. Gitu. Harusnya perdebatan kita soal negara ikut campur dalam mengkriminalisasi warga negara itu harusnya udah selesai, gitu ya. Sehingga anti-SLAPP-nya harusnya kita ngomongin perusahaan besar yang mengkriminalisasi menggugat lah ya, bukan mengkriminalisasi, menggugat publik dalam konteks-konteks perdataan gitu ya. Yang sesuatu yang nggak bisa dikontrol secara maksimal oleh negara. Kontrolnya nanti ketika masuk ke dalam persidangan, baru hakim merasa bahwa ini anti-SLAPP. Tapi harusnya polisi yang nggak gerak. Harusnya nggak ada lagi tuntutan oleh jaksa seperti kasus Daniel, gitu ya. Ini kan kita mundur selangkah dengan menggunakan istilah anti-SLAPP gitu. Jadi kalau ditanya masih relevan atau enggak, saya harus jawab jujur secara teknis hukum ya relevan. Tapi untuk negara modern idealnya tidak seperti untuk negara modern seperti Indonesia ya mestinya kita udah nggak ngomong anti-SLAPP lah gitu. Kita udah ngomong kebalikannya, udah ngomong hak berekspresi, berpendapat, udah ngomong hak untuk menyampaikan pandangannya dan hak
terhadap lingkungan, hak terhadap lingkungan yang sehat, dan lain-lain, hak-hak lainnya. Nah, terakhir kita ngomongin strategi nih Bang. Yes. Ketika konstruksi KUHP-nya seperti itu, masih Ya. banyak pasal-pasal yang existing, yang mengancam aktivis lingkungan, pembela HAM juga gitu. Ya. Nah, tadi kan salah satu strateginya ya, hukum ya, anti-SLAPP ya kan. Yes. Selain itu apa lagi kira-kira Bang? Untuk bisa menyelamatkan. Iya, anti-SLAPP itu kan teknis ya. Jadi kalau teknis itu banyak lah. Ada anti-SLAPP, alasan penghapus pidana dan lain-lain. Itu teknis. Tapi bagi saya strateginya sama kayak yang tadi, 3 bagian itu. Kita harus tetap advokasi kebijakan, karena jangan lupa KUHP itu bukan finish ya, itu permulaan. KUHP ini permulaan. Akan ada KUHAP, undang-undang pers saya kira juga akan dirubah. Undang-undang advokat juga akan dirubah. Banyak dari kita ini advokat gitu ya, mendampingi masyarakat dan lain-lain. Undang-undang kepolisian kemarin ya, sedang rame RUU polisi, kita harus amati, kita harus analisis gitu ya, kita harus advokasikan. Yang kedua adalah perkuat penegak hukumnya. Ini juga strategi yang saya rasa penting. Keberhasilan teman-teman lingkungan misalnya untuk mendorong hakim-hakim lingkungan yang punya perspektif itu baik sekali. Dan itu harus diduplikasi ke isu-isu lain. Kebebasan berekspresi, berpendapat, brutalitas penegak hukum, penyiksaan, dan lain-lain. Saya kira itu tindakan-tindakan teman-teman di isu reformasi peradilan misalnya ya, yang memperbaiki Mahkamah Agung itu sangat bagus sekali. Kemitraan punya jalan panjang melakukan advokasi itu. Saya kira itu harus diduplikasi, diperkuat lagi. Yang ketiga adalah saya kira jangan berhenti di masyarakat sipilnya. Kita harus mengingat bahwa masyarakat sipil juga harus diberikan kekuatan, dan kekuatan kita itu di masyarakat sipil. Keberhasilan kita menahan KUHP 2019, keberhasilan kita untuk memperbaiki beberapa isu itu tidak terlepas dari dorongan dari publik ya, masyarakat sipil. Meski kadang misalnya masyarakat sipil juga, kita ya lembaga masyarakat sipil berpikir kita mewakili masyarakat sipil, ternyata enggak gitu ya. Itu menunjukkan bahwa kita harus kembali bersamai lagi masyarakat sipilnya. Dan yang terakhir saya kira penguatan kapasitas di masyarakat sipil ya, di advokat dan lain-lain. Baik di isu hukumnya, teknis hukum tadi anti-SLAPP dan lain-lain, atau di luar isu hukum, saya kira perkuat jurnalis, aktivis, perkuat pendamping masyarakat, paralegal dan lain-lain. Saya kira itu strategi yang terdengar umum, itu aja, tapi harus dijalanin. Benar. Gitu. Dan teknisnya itu sangat rumit di lapangan. Sangat rumit di lapangan gitu ya. Jadi ya kita cuma punya kita lah bahasanya. Jadi harus sama-sama mengerjakannya gitu. Oke, terima kasih banyak Bang Eras. Sama-sama, Mas Rahmat, sama-sama terima kasih banyak sudah diajak. Oke, Sobat Kemitraan, terima kasih sudah menyaksikan podcast Utas Kemitraan. Semoga kita punya banyak input buat diri kita ke depannya untuk memperjuangkan kebebasan kita dalam berekspresi, dalam menyampaikan pendapat, dan harapan kita untuk memiliki tata kelola yang semakin baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.